Baiklah, selamat pagi, kepada Ibu dan kepada teman-teman semua. Pada sesi kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai proyek sistem informasi akuntansi toko saudara bangunan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama adalah Dea Nazela dengan NIM 22133026. Yang kedua, Desi Faridawati dengan NIM 22133018. Dan yang ketiga, Elvita Weni Sagala dengan NIM 22133026. Baiklah, pada toko bangunan ini, yaitu dapat dilihat pada gambar berikut bentukan dari toko tersebut. Deskripsi dari toko ini yaitu toko saudara bangunan merupakan usaha dagang yang didirikan oleh Bapak Agus yang usahanya mencakup semua bahan bangunan, pupuk tani bersubsidi, dan alat-alat listrik rumah lainnya. Toko saudara bangunan berlokasi di Jalan Raya Pasar Sungai Belingging di Malai 3, Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Adapun tujuan sistem informasi akuntansi pada toko bangunan ini yaitu untuk mengatasi masalah pencatatan transaksi penjualan dan pembelian dengan efisien. Selanjutnya, pada struktur organisasi dapat kita lihat pada bagian yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu ada pemilik, Pak Agus, bagian administrasi, penjualan, kasir, bagian gudang. Selanjutnya yaitu konteks diagram DFD toko saudara bangunan. Yang pertama yaitu konteks diagram. Diagram konteks menerangkan suatu sistem dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Diagram ini sama sekali tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Nah, dapat sama-sama kita perhatikan pada flowchart yang sudah kami buat. Di sini kita lihat ada manajer, ada kasir, customer, dan supplier. Bisa dibaca dan keterangannya bisa dijelaskan melalui panah-panah yang sudah kami sediakan. Selanjutnya, DFD flowchart pada toko bangunan yang pertama yaitu DFD level 0. DFD level 0 ini maksudnya yaitu rancangan program dalam bentuk DFD level 0 dari sistem informasi penjualan barang di toko saudara bangunan dan kami gambarkan pada flowchart atau bagan berikut. Nah, di sini dapat kita lihat semua bagian-bagian dan tugas-tugas dari masing-masing dari seperti pendataan kasir, user, admin, supplier, customer, dapat kita perhatikan di sini. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Zela. Kepada dia, disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya. Baik, untuk yang kedua yaitu bisa kita lihat pada gambar di slide, yaitu di FD level 2 yang terdiri dari pendataan kasir, lalu pendataan produk, dan pendataan supplier. Next. Lalu selanjutnya ada di FD level 2. Di sini bisa kita lihat terdapat ada transaksi orderan, daftar orderan, order, dan order detail. Bisa dipahami lebih lanjut lagi pada tugas project atau PDF yang sudah kami cantumkan di bawah. Next. Lalu yang terakhir yaitu ada di FD level 3, yaitu rancangan program dalam bentuk IFD level 3 dari sistem informasi penjualan barang di toko saudara bangunan. Dapat dilihat pada gambar yang ada di slide. Bisa dipahami.
dari gambar tersebut. Ada yang pertama yaitu membuat laporan produk, yang kedua membuat laporan supplier, yang ketiga yaitu membuat laporan penjualan. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan di sini akan menjelaskan sistem akuntansi penjualan dan data penjualan dari toko saudara bangunan. Toko saudara bangunan sendiri merupakan toko yang menjual bahan-bahan bangunan, pupuk, dan barang-barang elektronik. Sebagian besar penjualan pada toko ini merupakan penjualan secara tunai. Selanjutnya yaitu berikut ini adalah fungsi-fungsi yang terkait. Yang pertama yaitu fungsi penjualan atau kasir. Yang kedua yaitu fungsi persediaan atau stok. Yang ketiga fungsi gudang atau logistik. Yang keempat fungsi otorisasi. Yang kelima fungsi pelanggan. Yang keenam fungsi administrasi dan akuntansi. Lalu yang terakhir ada fungsi retur. Selanjutnya yaitu informasi yang diperlukan manajemen. Yang pertama ada informasi order dan penjualan, di mana informasi mengenai produk yang dipesan, jumlah harga, dan tanggal pesanan. Selanjutnya yaitu informasi stok dan persediaan. Data mengenai jumlah persediaan yang tersedia di gudang, termasuk produk yang masuk dan keluar. Yang ketiga yaitu informasi pengiriman, dokumen yang memberikan instruksi untuk menyiapkan mengirimkan barang, termasuk detail pengiriman dan otorisasi. Yang keempat ada informasi pelanggan, di mana ini berisi informasi mengenai barang yang dikembalikan oleh pelanggan, termasuk alasan retur dan status penggantian atau pengembalian data. Selanjutnya ada informasi keuangan dan akuntansi. Lalu ada informasi kinerja dan efisiensi operasional. Lalu selanjutnya ada informasi otorisasi dan kepatuhan. Lalu poin yang ketiga yaitu dokumen-dokumen yang akan digunakan. Yang pertama ada order penjualan, yaitu dokumen yang berisi detail pesanan dari pelanggan, termasuk produk yang dipesan, jumlah harga, dan tanggal pemesanan. Yang kedua ada nota penjualan, seperti yang kita bisa lihat pada PDF sudah dicantumkan bagaimana tampilan nota penjualan pada toko saudara bangunan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada kartu stok, yaitu dokumen yang mencatat jumlah persediaan barang di gudang. Ini termasuk catatan barang masuk dan keluar, serta saldo akhir persediaan. Untuk tampilan kartu stok pada toko saudara bangunan sudah tercantum juga pada PDF yang sudah disediakan. Selanjutnya yaitu surat perintah jalan. Surat perintah jalan sendiri terdapat dua bagian. Yang pertama itu digunakan untuk memerintahkan persiapan dan pengiriman, dan yang kedua digunakan untuk dokumentasi dan kontrol. Selanjutnya ada tanda terima, dokumen retur, jurnal penjualan, otorisasi gudang, arsip dokumen penjualan. Lalu yang keempat ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal penjualan, buku besar penjualan, kartu persediaan, jurnal umum, jurnal retur penjualan, buku besar umum, laporan piutang usaha, dan yang terakhir ada dokumen pendukung seperti faktur penjualan, surat perintah jalan, tanda terima, dan dokumen retur. Selanjutnya yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama terdiri oleh prosedur penjualan, di mana meliputi penerimaan pesanan, pemrosesan pesanan, penyerahan barang, dan pencatatan penjualan. Yang kedua ada prosedur pembelian. Yang ketiga ada prosedur gudang. Yang keempat ada prosedur pembayaran. Yang kelima ada prosedur retur penjualan. Selanjutnya yaitu ada unsur pengendalian intern. Yang pertama pemisahan tugas, yang kedua otorisasi dan persetujuan, yang ketiga dokumentasi dan pencatatan yang tepat, yang keempat pemeriksaan intern, yang kelima pengumuman aset, yang keenam evaluasi kinerja. Adapun bagian alir atau flowchart penjualan dan retur penjualan bisa kita lihat pada PDF. Dan pada slide yang ada di video ini. Baiklah, next. Lalu selanjutnya yaitu ada kelemahan pada sistem.
Terdapat beberapa kelemahan pada rancangan sistem informasi penjualan kredit dan retur penjualan pada toko saudara bangunan. Sebagai berikut. Yang pertama, sistem tampak sangat manual dengan banyak langkah yang melibatkan pembuatan dan pengelolaan dokumen fisik. Yang kedua, tidak ada langkah-langkah pengawasan atau verifikasi untuk memastikan bahwa setiap proses dilakukan dengan benar. Lalu yang ketiga yaitu proses pengiriman barang hanya terdiri dari satu langkah umum tanpa detail lebih lanjut tentang pengemasan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem akuntansi piutang pada toko saudara bangunan. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan oleh manajemen ada data penjualan barang, status pembayaran, usia piutang atau aging report, laporan arus kas, skor, kredit pelanggan, dan terakhir ada riwayat pembayaran pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu ada dokumen yang akan digunakan nanti. Yang pertama ada nota penjualan atau invoice. Yang kedua ada surat perintah jalan. Yang ketiga bukti pengiriman atau delivery receipt. Yang keempat pengingat pembayaran payment reminder. Lalu selanjutnya ada nota kredit yaitu credit note. Lalu yang ketiga yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal penjualan, jurnal piutang, buku besar piutang, jurnal umum. Untuk catatan akuntansi sendiri mungkin untuk per piutang ataupun mau poin yang lainnya mungkin itu akan tetap sama catatan akuntansi yang digunakannya. Baiklah, selanjutnya yaitu metode pencatatan piutang. Pencatatan piutang pada toko saudara bangunan menggunakan metode accrual basis yang dilakukan yaitu pencatatan yang dilakukan saat penjualan terjadi meskipun pembayaran belum diterima. Lanjut yaitu prosedur pernyataan piutang. Yang pertama ada penagihan berkala, yang kedua konfirmasi piutang, yang ketiga pengingat pembayaran, yang keempat penagihan lanjutan. Lalu selanjutnya ada metode distribusi penjualan. Metode yang digunakan pada distribusi penjualan pada toko saudara bangunan sendiri, yaitu metode distribusi langsung. Metode ini merupakan penjualan yang dilakukan secara langsung kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara. Barang dikirim langsung dari gudang ke toko pelanggan. Adapun bagian alir dokumen atau flowchart bisa kita lihat pada slide berikutnya. Mungkin pada slide ini kami mohon maaf kurang jelas, tapi mungkin bisa lebih dipahami lagi pada PDF yang sudah kami sisipkan. Baik, selanjutnya adalah kelemahan pada sistem piutang. Yang pertama, proses pemantauan piutangnya, pengiriman pengingat pembayaran, dan penagihan akhir semuanya tampak manual. Yang kedua, langkah pengiriman barang ke pelanggan tidak terlihat terhubung dengan sistem pemantauan piutang. Yang ketiga, sistem tidak menunjukkan adanya mekanisme pengawasan atau verifikasi untuk memastikan keakuratan setiap langkah. Next. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Sampai. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pembelian kredit dan retur pembelian. Nah, ada terbagi beberapa poin. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang terkait. Fungsi-fungsi yang terkait pada sistem akuntansi pembelian kredit dan retur pembelian ini, yang pertama adalah bagian gudang, di mana dalam bagian gudang ini akan membuat memo persediaan, dan selanjutnya administrasi, dan kita juga bisa melihat informasi yang diperlukan dalam manajemen, yaitu ada beberapa bagian, yaitu satu, status persediaan barang di gudang, yang kedua, kesesuaian barang yang diterima dengan pesanan, yang ketiga, data mengenai pemesanan barang ke supplier, dan keempat, informasi ketidaksesuaian barang yang diterima, dan yang kelima adalah laporan pembelian dan penerimaan barang. Untuk materi yang saya jelaskan ini boleh dilihat dalam PDF yang telah kami buat.
Dan selanjutnya tentang mengenai dokumen yang digunakan. Nah, dokumen yang digunakan ini ada terbagi 3. Yang pertama, memo persediaan. Yang kedua, delivery order dan yang ketiga, memo penerimaan barang. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem ini ada terbagi 2. Yang pertama, proses pengadaan barang, dan yang ketiga adalah proses penerimaan barang. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan yang pertama adalah laporan pembelian, di mana untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan. Yang kedua, kartu persediaan, untuk mencatat atau memantau jumlah barang yang ada di gudang. Yang ketiga, jurnal pembelian, untuk mencatat transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada unsur pengendalian intern. Dalam unsur pengendalian intern ini terdapat beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, pemantauan persediaan. Yang kedua, pengecekan kesesuaian barang. Dan yang ketiga, dokumentasi transaksi. Dan keempat adalah otorisasi dan verifikasi. Selanjutnya, pada bagian ini, bagian alir sistem informasi akuntansi pembelian dan retur pembelian boleh kita lihat dalam slide yang kami tampilkan dalam PPT tersebut, dan untuk lebih jelasnya boleh dilihat dalam PDF yang ada. Yes. Selanjutnya dalam bagian alir sistem informasi akuntansi pembelian kredit dan retur pembelian ini, saya akan menjelaskan kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem. Yang pertama ada proses pencatatan memo, persediaan dan penginputan data ke dalam laporan pembelian yang dilakukan secara manual. Yang kedua, proses pemesanan barang ke supplier dilakukan melalui telepon yang tidak otomatis dan bisa menyebabkan miskomunikasi atau keterlambatan. Yang ketiga, sistem ini membutuhkan banyak tanda tangan dan stempel untuk validasi yang bisa memperlambat proses dalam membuka peluang atau pemalsuan dan ketidaksesuaian dokumen. Yang keempat, prosedur pengecekan kesesuaian barang dilakukan secara manual oleh bagian gudang. Dan yang kelima, proses pembuatan atau pengiriman barang dokumen, memo persediaan, DO, memo penerimaan barang, antara bagian gudang dan administrasi bisa memperlambat alur kerja dan menyebabkan duplikasi atau kehilangan dokumen. Dan selanjutnya, komunikasi akan antara bagian gudang dan administrasi serta dengan supplier tidak terintegrasi. Dan sistem tidak menyebutkan adanya mekanisme pelacakan status pesanan secara real-time yang bisa membuat manajemen kesulitan memonitor proses pembelian dan penerimaan barang secara efektif. Selanjutnya, proses pengecekan dan koreksi terhadap ketidaksesuaian barang membutuhkan waktu dan verifikasi manual. Next. Baik, saya akan menjelaskan sistem akuntansi hutang. Dalam sistem akuntansi hutang ini terdapat informasi yang diperlukan dalam manajemen, yaitu jumlah dan kuantitas barang yang diterima dan dikembalikan, saldo utang kepada pemasok, tanggal jatuh tempo pembayaran utang, nilai harga pokok persediaan, dan jumlah debit memo dan laporan penerimaan barang yang belum diproses. Berikut fungsi-fungsi yang terkait. Yang pertama ada bagian jurnal. Bagian jurnal ini untuk mencatat retur pembelian dan jurnal. Bagian utang membuat dan memproses memo debit, mengirim memo debit dan LPB ke pemasok. Bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persediaan dan memelihara kartu persediaan. Nah, dokumen yang digunakan yaitu ada laporan penerimaan bank, dokumen yang mencatat barang yang diterima, memo debit, dokumen yang mencatat pengembalian barang ke pemasok dan jumlah yang dikurangi dari saldo utang, surat pengantar, dokumen yang digunakan untuk mengirim memo debit dan LPB ke bagian terkait, serta kartu persediaan yang digunakan untuk melacak jumlah dan nilai barang yang ada di persediaan. Dan untuk mencatat akuntansi yang digunakan, yang pertama ada jurnal retur pembelian, dan yang kedua kartu persediaan. Dan beberapa jaringan prosedur yang membentuk sistem
ada 6. 1. Menerima barang dan membuat LPB. 2. Membuat memo debit untuk barang yang dikembalikan. 3. Mengirim memo debit dan LPB ke bagian jurnal dan kartu persediaan. 4. Membandingkan kuantitas dalam LPB dengan memo debit. 5. Mengisi harga pokok persediaan dan memperbarui kartu persediaan. Dan yang keenam, mengirim memo debit ke pemasok dan mencatat dalam jumlah retur pembelian. Dan selanjutnya ada unsur-unsur pengendalian intern. Yang pertama, otorisasi dan persetujuan. Yang kedua, dokumentasi. Yang ketiga, pemisahan tugas. Dan yang keempat, pencatatan yang akurat. Dan selanjutnya, saya akan menunjukkan bagian alir dokumen. Next. Ya, ini adalah bentuk bagian alir dokumen, teman-teman dan saudara bisa melihat pada slide berikut. Saya akan menjelaskan prosedur pencatatan utang tersebut. Yang pertama adalah menerima barang yang dipesan dari pemasok dan membuat LPB. Jika ada barang yang dikembalikan, bagian utang membuat memo debit, mengirim memo debit dan LPB ke bagian jurnal dan kartu persediaan untuk pencatatan, mencatat jumlah utang dan pengembalian barang dalam jurnal retur pembelian dan kartu persediaan, dan terakhir mengirim memo debit yang mencatat jumlah barang yang dikembalikan pemasok. Nah, saya akan menjelaskan tentang kelemahan pada sistem. Yang pertama ada prosedur pencatatan atau pemantauan menggunakan memo dan dokumen kertas yang rentan terhadap kesalahan manusia atau human error, hilang atau rusak. Yang kedua, sistem manual ini juga memperlambat proses karena memerlukan waktu untuk menulis, mengirim, dan menerima memo. Dan yang ketiga, tidak ada sistem otomatis untuk pemantauan persediaan dan pemesanan barang. Yang keempat, proses komunikasi antara gudang, administrasi, dan supplier mengandalkan memo kertas yang bisa menyebabkan keterlambatan dalam komunikasi dan tindakan. Yang kelima, ketergantungan pada dokumen fisik juga bisa mengakibatkan masalah dalam mencetak dan mengelola dokumen tersebut. Yang keenam, verifikasi barang yang diterima dilakukan secara manual dengan tanda tangan dan stempel yang bisa dipalsukan atau hilang. Dan yang ketujuh, kurangnya sistem digital untuk memverifikasi dan mencatat penerimaan barang bisa menyebabkan ketidaksesuaian data. Dan yang kedelapan, data barang yang diterima harus diinput manual ke dalam laporan pembelian. Dan yang ke-9, dokumen terkait delivery order dan memo penerimaan barang dikirim kembali ke supplier sebagai bukti transaksi. Dan yang ke-10, sistem yang digunakan oleh gudang, administrasi, dan supplier tampaknya tidak terintegrasi sehingga informasi tidak dapat diakses atau diupdate secara real-time oleh semua pihak yang terkait. Next. Jadi, di sini kami akan memberikan kesimpulan mengenai tentang proyek yang telah kami analisis, bahwasannya sistem akuntansi biaya yang diterapkan dalam sebuah perusahaan memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengendalikan terkait dengan operasi perusahaan. Nah, dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem ini seperti bukti transaksi, formulir permintaan barang, kartu stok gudang, dan laporan biaya memastikan bahwa semua akan transaksinya bisa dicatat dengan tepat, dan catatan akuntansi yang digunakan termasuk buku besar persediaan, buku besar biasa, biaya overhead, administrasi dan umum, dan serta pemesanan membantu dalam mengelola dan memantau pengeluaran perusahaan. Nah, fungsi-fungsi yang terkait seperti bagian produksi, bagian gudang, bagian administrasi, bagian pemasaran, dan bagian akuntansi bekerja secara strategis untuk memastikan kelancaran sistem akuntansi biaya. Sekian kesimpulan yang bisa kami sampaikan.
Dan terima kasih untuk tim saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, setelah tadi dibacakan seluruh penjelasan dari mulai awal hingga akhir dan kesimpulan, sekian pembacaan materi presentasi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang baru untuk kita semua. Terima kasih.